Permintaan terakhir istri. Episode 47. Menemui ibu di tahanan. Ayo mas kita temui mereka dulu. Ajak Diara. Gideon mengendong Irene, sambil mengandeng tangan Diara menuju ke wanita dan laki-laki itu. Kira-kira siapa sih yang ditemui Gideon dan Diara, di acara pernikahan Desi dan Seno? Mas Reno, Sarah. Panggil Diara dengan sopan. Mata Reno tidak percaya melihat Diara yang memanggilnya. Sarah melihat Gideon, Diara, dan Irene langsung tersenyum bahagia. Irene sayang, mas aku boleh ajak Irene? Tanya Sarah dengan nada lembut. Tentu saja, Gideon memberikan Irene pada Sarah. Tunggu, kalian. Kata-kata Gideon terpotong. Pasti kalian kaget kita datang di acara pernikahan Desi dan Seno. Desi itu adalah teman sekolahku dulu. Jelas Sarah, ia tahu pasti Diara dan Gideon merasa kaget kenapa mereka bisa datang. Apa kabar? Tanya Reno. Ia mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Diara, tapi belum sempat Diara mengulurkan tangannya dengan cepat Gideon menjabat tangan Reno. Kabarku baik. Gideon melepaskan jabatan tangannya dengan Reno. Dalam hati Reno, dasar suaminya Diara masih saja cemburuan. Padahal aku sudah nikah dan Sarah juga sedang hamil, mana mungkin aku akan merebut Diara darimu, dasar Gideon. Diara hanya bisa menyembunyikan senyumannya, ia tahu pasti suaminya sedang melawan rasa cemburunya pada Reno. Ayo, kita berikan selamat pada kedua mempelai. Ajak Sarah, dan kini mereka langsung naik ke atas panggung untuk memberikan selamat pada Desi dan Reno. Kini mereka semua naik atas panggung, dimulai dari Gideon dan Diara, mereka lebih dulu memberikan selamat kepada kedua mempelai pengantin. Selamat ya Desi dan Seno, mudah-mudahan kalian menjadi keluarga bahagia. Gideon menjabat tangan Seno dan Desi secara bergantian. Terima kasih Pak, ucap Seno dengan senyum bahagianya. Desi juga tersenyum pada Gideon. Ingat dulu hampir jadi pelakor, untung saja aku segera sadar. Desi merasa bersyukur dalam hatinya. Ibu Diara, terima kasih sudah hadir di acara pernikahanku. Maafkan kesalahanku di masa lalu ya Bu. Desi tersenyum pada Diara, ia merasa bersalah dengan apa yang terjadi di masa lalu. Tidak apa-apa, selamat ya atas pernikahannya, mudah-mudahan bahagia selalu. Jawab Diara, ia memeluk Desi dan Desi juga membalas pelukan Diara. Oh iya, untuk kado kalian berdua saya transfer saja untuk bulan madu kalian, kalian urus saja sendiri, mudah-mudahan transferan dariku cukup. Dan jika kurang katakan saja. Ucap Gideon, ia menepuk bahu kekar Seno. Pak Gideon yang terbaik. Batin Desi dalam hatinya. Mungkin mereka tidak mendapat paket bulan madu lengkap, tapi Gideon memberikan uang yang cukup bahkan lebih untuk biaya bulan madu mereka. Gideon juga bahagia dan tidak menyangka Seno dan Desi akan menikah, jadi transferan yang ia berikan untuk bonus mereka juga karena kerja keras mereka selama di perusahaan Wijaya Group. Setelah mengucapkan selamat, Diara dan Gideon langsung turun dari panggung. Sebelum turun, Gideon mengambil Irene dari gendongan Sarah. Sarah, aku duluan ya. Gideon tersenyum pada Sarah. Iya mas, aku mau ngobrol dulu sama Desi. Jawab Sarah dengan nada lembut. Gideon mengajak anak dan istrinya turun dari panggung. Kini mereka sedang menikmati hidangan yang sediakan di acara pernikahan Seno dan Desi. Desi langsung memeluk Sarah, ia bahagia karena Sarah teman sekolahnya dulu bisa menghadiri acara pernikahannya. Desi melepaskan pelukannya dari Sarah, ia agak kaget karena badan Sarah sekarang agak segeran. Kamu sekarang makin montok. Ucap Desi. Aku sedang hamil. Jawab Sarah. Ia tersenyum bahagia. Hamil. Maaf ya waktu itu aku tidak bisa hadir ke acara pernikahanmu. Desi terkejut,
Ia juga meminta maaf pada Sarah karena waktu itu tidak bisa menghadiri acara pernikahan Sarah dan Reno. Tidak apa-apa, selamat atas pernikahan kalian, mudah-mudahan menjadi keluarga bahagia. Sarah mengucapkan selamat pada Desi. Reno juga mengucapkan selamat pada kedua mempelai pengantin, setelah memberikan selamat pada Desi dan Seno. Sarah dan Reno turun dari atas panggung. Kini mereka bergabung dengan Diara dan Gideon yang sedang menikmati hidangan makanan yang ada. Sayang, senang ya ketemu sama mantan. Bisik Gideon di telinga Diara, membuat Diara agak kesal. Dasar Mas Gideon, cemburunya kumat deh, padahal jatah sudah dikasih lebih, masih saja suka cemburuan. Batin Diara dalam hatinya. Mas, jangan bercanda. Kita lanjutkan di rumah saja kalau masalah main cemburu-cemburuan. Diara balik berbisik di telinga Gideon. Apa dia bilang? Bermain cemburu-cemburuan. Gumam Gideon dalam hatinya. Diara, kapan kamu lahiran? Tanya Reno dan Sarah secara bersamaan. Kalian kompak sekali. Cetus Gideon. Kandungan aku belum ada 7 bulan. Jadi masih beberapa bulan lagi. Jelas Diara. Sedang asik mengobrol, tiba-tiba ada seorang laki-laki tampan dan gadis cantik yang menghampiri mereka. Aftar. Cetus Gideon. Hai Gideon Wijaya. Sapa Aftar. Gideon terus melihat gadis cantik di sebelah Aftar. Siapa gadis itu? Tanya Gideon. Dia adalah gadis yang aku nikahi secara kontrak. Jawab Aftar. Setelah acara pernikahan Desi dan Seno selesai, Gideon dan Diara langsung pulang. Di perjalanan Diara hanya diam saja, wajahnya terlihat lelah, kakinya juga agak bengkak mungkin karena berdiri terlalu lama, apalagi dirinya saat ini kehamilannya sudah mau 7 bulan. Tidurlah, kalau kamu lelah. Ucap Gideon yang sedang menyetir mobilnya. Tidak ngantuk Mas, Mas kita jenguk Mama yuk di penjara. Jawab Diara, ia bicara sangat hati-hati sekali pada suaminya. Karena takut suaminya akan marah. Gideon masih diam, hatinya rasanya marah, kesal, apalagi kalau mengingat mamanya sudah menabrak kedua orang tuanya hingga tewas. Jika Gideon mengingat semua itu hatinya begitu sedih. Haruskah aku menjenguk Mama di penjara? Diara, hati kamu itu terbuat dari apa? Jelas-jelas mamaku tidak pernah suka dengan dirimu, tapi kamu masih mau menjenguknya di penjara. Hati Gideon berbicara. Mas, kalau tidak mau tidak apa-apa. Aku tahu Mas pasti kamu belum bisa memaafkan Mama sepenuhnya. Ucap Diara, ia berusaha membuat suaminya agar tidak kesal. Sayang, Mama itu jahat sama kamu, bahkan dia sangat membencimu, untuk apa kita menjenguknya? Tanya Gideon, ia menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Diara tahu apa saja yang sudah dilakukan oleh mama mertuanya pada dirinya. Tapi biar bagaimanapun Mama Rita adalah mama mertuanya, jadi Diara harus bisa memaafkan apa saja yang sudah mamanya lakukan pada dirinya. Mas, aku hanya manusia biasa, jadi aku sudah memaafkan semua kesalahan Mama. Jawab Diara dengan begitu bijak. Gideon sangat salut dengan istrinya, sungguh ia punya hati yang begitu luas, bahkan orang yang sudah berbuat jahat pada dirinya dan hampir menghancurkan rumah tangganya, Diara bisa memaafkannya dengan tulus. Aku bersyukur punya kamu istriku. Hati Gideon berbicara. Baiklah sayang, ayo kita jenguk Mama. Jawab Gideon. Diara langsung tersenyum bahagia. Mas, terima kasih. Ucap Diara. Sama-sama istriku. Jawab Gideon. Gideon kembali melajukan mobilnya menuju ke penjara tempat mamanya ditahan. Gideon menghentikan mobilnya di sebuah supermarket. Ia turun dari dalam mobil sedangkan Diara menunggu di dalam mobil karena Irene tertidur di pangkuannya. Kini Gideon membeli banyak makanan untuk mamanya yang ada di dalam penjara.
Gideon, kamu harus punya hati seperti istrimu, jadi kamu harus memaafkan kesalahan mama di masa lalunya. Kata hati Gideon berbicara. Iya, aku harus memaafkan mama, dia kan sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kini dia sedang dipenjara karena kesalahan itu. Gideon berbicara pada dirinya sendiri dengan suara pelan. Setelah selesai membeli banyak makanan dan sudah selesai membayarnya, Gideon kembali ke mobil dan kembali melajukan mobilnya menuju ke tempat mamanya di penjara. Irene dan Diara sama-sama tidur di perjalanan, mungkin merasa kelelahan karena dari acara pernikahan Seno dan Desi, langsung menuju ke penjara. Gideon membiarkan anak dan istrinya tidur, lalu ia terus fokus menyetir mobilnya. Sesampainya di tempat tujuan, Diara sudah bangun dan Gideon turun dari mobilnya lebih dulu, lalu ia membukakan pintu mobilnya untuk istrinya. La mengambil Irene yang masih terlelap dari pangkuan istrinya. Diara turun dari mobil, dan kini Diara dan Gideon sudah saling bergandengan tangan untuk masuk ke dalam. Mas, kamu tidak apa-apakan kalau kita bertemu mama? Tanya Diara di sela-sela langkah kakinya. Iya sayang, tidak apa-apa, jawab Gideon. Kini Gideon dan Diara sedang duduk menunggu mamanya yang sedang dipanggil oleh salah satu polisi di ruang tahanan. Ibu Rita, ada yang ingin bertemu dengan ibu, ucap polisi dengan tegas. Mama Rita bingung, siapa yang datang? Tidak mungkinkan suaminya yang datang, apalagi papa sudah menjenguk Mama Rita. Siapa pak yang ingin bertemu dengan saya? Tanya Mama Rita penasaran. Saya, kurang tahu bu, mereka datang berdua sambil mengendong anak kecil, jawab Pak Polisi. Mama Rita tidak percaya mendengar jawaban dari Pak Polisi. Apa? Mungkin itu Gideon dan Diara. Ah, tapi aku rasa tidak mungkin mereka datang menjengukku, batin Mama Rita dalam hatinya. Setelah sampai di ruangan tunggu, Pak Polisi dan Mama Rita sama-sama menghentikan langkah kakinya. Itu bu, mereka yang mau bertemu dengan ibu, ucap Pak Polisi. Melihat siapa yang datang, mata Rita membulat dengan sempurna. Ia tidak berpercaya anak dan menantunya datang untuk menjenguknya. Mama, panggil Diara, ia tersenyum dengan tulus. Tiba-tiba Rita menitikkan air matanya di kedua pipinya. Dia memanggilku mama, dia masih mau menganggapku sebagai mama mertuanya. Rita menangis dalam hati, ia ingat akan semua hal yang sudah dilakukan dirinya pada menantunya itu. Mama. Rita mengulang kata-kata Diara. Diara mengandeng tangan Gideon, lalu menjemput mamanya untuk duduk. Kini mereka sudah duduk bersama. Gideon, Diara. Lirih Rita dengan sedih. Gideon enggan melihat wajah mamanya, hati dan perasaannya masih dikuasai oleh rasa marah dan sedih karena sudah kehilangan kedua orang tuanya, dan itu gara-gara Rita. Mama, ini Diara bawakan banyak makan untuk mama. Oh iya mama sehat kan? Diara tersenyum pada Rita, ia menaruh banyak makanan yang ia dan suaminya bawa. Terima kasih nak, mama sehat. Mama tidak menyangka kamu mau menjenguk mama. Diara, padahal mama sudah sering berbuat jahat padamu. Air mata Rita mengalir deras, ia merasa menyesal dengan perbuatannya selama ini pada Diara. Mama, sudahlah jangan mengingat-ingat hal itu lagi. Diara sudah memaafkan mama. Cela Diara, ia tersenyum tulus pada Rita. Cucu nenek, bolehkah mama mengendong Hana? Mama kangen sekali padanya, tanya Rita, dengan begitu hati-hati. Boleh ma, Diara memberikan Irene pada Rita dengan senang hati. Rita langsung menerimanya. Cucu nenek. Rita mencium Irene dengan gemas, ia berdiri mengendong Irene sambil mengajak Irene bercanda. Rita diam, matanya melihat Gideon yang hanya diam saja dari tadi. Gideon, maafkan mama. Mama tahu pasti kamu sangat membenci mama.
Rita terus menangis dalam hatinya. Ia melanjutkan bercandanya dengan Irene. Kini Irene tertawa senang diajak bercandaan oleh sang nenek. Diara melihat suaminya, lalu ia menggenggam tangan suaminya dengan erat. "Mas, lihat Irene begitu bahagia bermain dengan neneknya," ucap Diara. Ia berusaha mencairkan hati suaminya. Gideon melihat anak dan mamanya. "Irene, begitu bahagia," batin Gideon dalam hatinya. "Mas, bukankah sesama manusia kita harus saling memaafkan?" ucap Diara. Gideon melirik Diara, kini manik matanya menatap lekat manik mata Diara. "Sayang, kamu tahu sendiri ceritanya seperti apa," jawab Gideon. Ia ingin Diara mengerti. "Aku tahu Mas, tapi apakah jika dengan kamu membenci mama yang sudah merawatmu dari kecil, itu akan mengembalikan kedua orang tuamu ke dunia lagi Mas?" tanya Diara. Ia mempererat genggaman tangannya. Gideon mencerna pertanyaan istrinya. Menurutnya ada benarnya juga jika ia terus-terusan membenci mamanya, semuanya juga tidak akan kembali seperti semula dan orang yang sudah meninggal juga tidak akan bisa bangkit lagi. "Mas, bukankah saling memaafkan itu lebih baik Mas? Umur manusia tidak ada yang tahu Mas, jadi apa salahnya saling bermaafan dari sekarang?" tutur Diara. Ia tersenyum pada suaminya. "Jadi Mas harus memaafkan kesalahan Mama. Tapi apa Mas juga harus mengeluarkan Mama dari penjara?" tanya Gideon. Ia terus menatap Diara. "Harus Mas, karena orang yang memaafkan itu jadi lebih baik Mas. Kalau untuk masalah mengeluarkan Mama dari penjara itu semua keputusan Mas," jawab Diara. Lagi-lagi Diara bertutur kata sangat lembut pada suaminya. Mama membawa Irene kembali duduk, lalu memberikan Irene pada Diara dan Diara menerima Irene dari mamanya. "Gideon, panggil Mama Rita." "Iya Ma," jawab Gideon. Ia melihat mamanya. "Nak, maafkan Mama. Sungguh Mama menyesal Nak, Mama sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya Mama. Tapi Mama mohon jangan benci sama Mama," kata Rita pada Gideon. Sorot mata Rita menunjukkan permintaan maaf yang tulus. Gideon juga sebenarnya merasa tidak tega pada mamanya. Apalagi beliaulah yang sudah membesarkan selama ini. "Mama, sungguh Gideon juga berdosa pada Mama. Gideon sudah durhaka pada Mama. Gideon tidak tahu terima kasih. Mama yang membesarkan Gideon selama ini tapi Gideon malah memasukkan Mama ke dalam penjara." Gideon menyumpai serapahi dirinya sendiri. Kini hatinya menangis. Gideon tidak pernah membenci Mama, Gideon sudah memaafkan Mama. Jawab Gideon. Ia beranjak dari tempat duduknya lalu berpindah duduk di samping mamanya. Ia memeluk mamanya dengan erat. Kini Rita menangis sampai sesegukan. Entahlah Gideon tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya terus mempererat pelukannya. Gideon sungguh menyesal sudah membuat mamanya masuk penjara. "Mama, Papa, kalian tenanglah di surga sana dan izinkan Gideon melepaskan Mama Rita dari hukumannya," batin Gideon dalam hatinya. "Mama, jangan menangis. Gideon juga minta maaf," ucap Gideon di sela-sela pelukannya. Rita terus menangis dan ia hanya bisa mempererat pelukannya. Diara yang dari tadi diam, ternyata air matanya sudah membasahi pipi mulusnya. "Mas Gideon, Mama, aku berharap kalian bisa saling memaafkan dan kalian bisa menjadi anak dan ibu, seperti dulu lagi," harapan Diara dalam hatinya. "Sayang, kemarilah," pinta Gideon, dan Diara langsung beranjak dari tempat duduknya. Diara duduk di samping Gideon, dan kini Gideon berada di tengah-tengah kedua wanita yang Gideon sangat sayangi. Di antara mereka juga ada Irene yang hanya diam di pangkuan sang nenek. "Istriku, izinkan aku melepaskan Mama dari penjara," ucap Gideon. Ia menatap manik Diara dan Diara langsung tersenyum bahagia. "Mas,
Kamu tidak perlu meminta izin padaku. Itu semua adalah keputusanmu. Jawab Diara. Ia tersenyum pada Gideon. Gideon menganggukkan kepalanya pertanda mengerti. Ma, Gideon akan mencabut tuntutan Gideon. Ucap Gideon pada mamanya. Ma, jangan biarkan Gideon menjadi anak durhaka. Gideon memotong ucapan sang mama. Entahlah Rita tidak bisa berkata apa-apa lagi, dalam hatinya hanya ada rasa syukur dan akhirnya di masa tuanya ia tidak akan menghabiskan waktunya di dalam penjara. Aku janji, setelah aku keluar dari penjara, aku akan menjadi orang baik dan aku akan berubah. Batin Rita dalam hatinya. Setelah beberapa lama ketemu, akhirnya Gideon dan Diara berpamitan pulang karena waktu besuk juga sudah habis. Dan Gideon akan mengurus pembebasan mamanya besok dan itu akan diurus oleh kuasa hukum Gideon. Bersambung.